Bahasa apa? Bahasa kayaknya ora akeh iki kok. Ya bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala babun fil qadaya wa ahkamiha. Ay hadza babun fil qadaya wa ahkamiha. Bab menerangkan tentang qadaya. Qadaya itu jamak dari qadiyah. Qadiyah itu proposisi. Qadiyah itu proposisi, benar. Proposisi itu tidak proposisi itu gampangnya dia kalimat deklaratif gitu ya. Dan proposisi sebenarnya tidak selalu proposisi itu jadi premis. Proposisi itu menjadi premis ketika dia dimasukkan ke dalam bangunan argumen. Maka dia disebut sebagai premis. Kalau premis pasti proposisi, tapi kalau proposisi belum tentu premis. Karena kalau proposisi tidak dijadikan bagian dari konstruksi ber, ber, berargumentasi, maka dia tidak jadi proposisi namanya. Nah, qadiyah itu proposisi atau kalimat deklaratif. Wahkamiha dan hukum-hukumnya. Mahtamal as-sidqa lidatihi jara bainahumu qadiyatan wa khabara. Ma adapun kalimat gitu ya. Adapun pernyataan. Ihtamala yang memungkinkan. Apa ma as-sidqa kepada as-sidqa ing ya. Ing bener. Maksudnya mungkin memiliki dimungkinkan bernilai benar gitu. Dimungkinkan bernilai benar artinya juga atau salah gitu. Tapi tidak disebutkan di situ. Awil kadiba atau awil kidba gitu. Lidatihi karena zatnya pernyataan itu, zatnya ma artinya karena dirinya sendiri, karena konstruksi dari pernyataan itu sendiri. Jaro maka berlaku apa ma ihtamala sidqa lidatihi bainahum menurut atau bainahum di antara maksudnya di kalangan ahli mantiq qadiyatan ing aran qadiyah dengan nama qadiyah namanya qadiyah. Qadiyah itu proposisi atau khobar. Khobar itu ya khobar berita kalimat deklaratif. Cuma penamaan khobar ini biasanya dipakai dalam nomenklatur balaghah ya. Ini istilah ini naring balaghah. Nang balaghah kita kenal ada namanya kalam khobar. Nang naring mantik kita kenal ada namanya qadiyah. Terus nanti mana ya? Nang nahwu apa ya istilah nang nahwu ya? Nang nahwu istilah gue apa nang nahwu san? Itu sama lah intinya. Itu sama dengan proposisi, sama dengan kalimat deklaratif, sama dengan statement. Proposisi, statement itu pernyataan. Terus deklaratif statement atau deklaratif sentence gitu ya. Kalimat deklaratif. Ini juga sing awal-awal dibahas nang kube kayak misal. Tapi yang kodisit. Oke, kita coba baca itunya dulu lah ya, baca sarahnya. Aku lu Musanef berkata, saya Musanef berkata, لما فرغ من مبادئ التصورات ومقاصدها أخذ يتكلم على مبادئ التصديقات. Ketika nazim itu sudah selesai
min mabadi'it tasawurat, dari pembahasan mengenai dasar-dasar tasawur, wa maqasidiha, dan juga inti atau tujuan-tujuan, inti-intinya tasawur. Berarti sudah bahas kulliyatil khamas sebagai mabadi'it tasawurat, dan sudah membahas at-ta'rif sebagai apa jenengane maqasidut tasawurat. Akhoda, maka memulai, tumandang, akhoda af'alus syuru'. Makanya nek ditelok aneh kan, akhoda fi'il yatakallam fi'il meneh tanpa an masdariyah. Dan biasanya kan akhoda an yatakallama gitu. Tapi af'alus syuru' nggak perlu itu. Akhoda yatakallamu. Maka musannaf mulai ngomong, mulai membicarakan, mulai membahas ala mabadi'it tasdiqat. Membahas tentang dasar-dasar dari tasdiq, dasar-dasar dari penghukuman atau dasar-dasar dari judgement gitu ya. Kemarin aku kayak ini salah, enggak istilah justifikasi kayak ini salah. Sepertinya ya. Aku ya nanti perlu perlu nge-clear lah, dicek istilah yang dipakai bahasa Inggrisnya apa misalnya gitu. Nah, berarti kan kemarin kalau kita ngomong tasawuf itu kan kita ngomong persoalan konsep dari kata tunggal ya. Nah, di sini kita sudah ngomong persoalan kalimat. Dari kata, kemarin kita pembahasan tentang kata, kita sekarang masuk pembahasan mengenai kalimat. Wahia adapun mabadi at-tasdiqat iku al-qadaya, qadiyah, proposisi, kalimat deklaratif, statement. Wa ahkamuha, dan hukum-hukumnya qadiyah. Wahidul qadaya, adapun bentuk mufrad dari qadaya iku qadiyatun, lafal qadiyah. Wahia adapun qadiyah iku muradifatun, sinonim lil khobari, untuk istilah khobar. Berarti yang bukan insya gitu ya. Bukan bukan kalam insya, tapi kalam khobar. Apa itu kalam khobar? Wa ta'rifuha, definisi dari qadiyah adalah murakkabun ihtamala sidqa wal kadhiba wal kidba lidzati. Murakkab kemarin apa definisinya? Murakkab adalah musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu wa awwalun ma dalla juz'uhu ala juzui ma'nahu bi'aksi ma dalla. Wa awwalun berarti yang pertama kan, imam murakkabun wa imam mufradun kan. Wa awwalun adapun yang pertama itu ma dalla juz'uhu ala juzui ma'nahu. Yang disebut sebagai uh, murakkab adalah lafal yang sebagian lafalnya itu menunjukkan kepada sebagian makna. Itu definisi dari murakkab. Maka contoh dari murakkab adalah sebagian lafalnya menunjuk kepada sebagian makna. Contoh Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Nah, ini kita nanti perlu perlu melihat. Seperti ini namanya tarkib apa misalnya. Qaimun. Sebenarnya ini agak pembahasannya memang sebenarnya tidak terlalu praktis sih. Sebenarnya pembahasan gampangnya adalah yang mengandung subjek predikat. Sebenarnya gampang itu dok sebenarnya. Murokab artinya adalah madal la juz'uhu ala juz'i ma'na. Lafal yang bagian-bagian lafal itu ketika dipisah, maka dia menunjukkan kepada sebagian makna. Zaidun qaimun kan yang dipisah, Zaid dewek, qaim dewek, itu Zaid menunjukkan sebagian makna dari keseluruhan makna Zaidun qaimun, gitu kan. Qaim juga menunjukkan sebagian makna dari keseluruhan makna Zaidun qaimun. Beda dengan lafal apa contohnya Abdullah kayak ini. Kayak Abdullah kan yang dipisah, Abdun itu tidak menunjukkan sebagian makna dari keseluruhan makna Abdullah, apalagi Allah madlulan jelas jauh beda dari madlul Abdullah, kita gitu kan. Itu kan kemarin kan penjelasannya seperti itu antara mufrad dengan murakab. Nah, karena mufrad itu kan kemarin kita sudah bahas mufrad, terus kemudian wa huwa ala qismaini anil mufrada juz'iyyin au kulliyyin au juz'iyyin haitsu wujida kan gitu. Terus yang mufrad itu terbagi jadi dua, ada kuli dan juz'i, itu kita sudah bahas itu untuk kepentingan bahas tasawur kan kemarin. Itu pembahasan tentang tentang mufrad. Pembahasan tasawur itu pembahasan tentang mufrad. Nah, pembahasan tentang qadiyah itu pembahasan tentang murakkab.
Murakkab yang dimaksud di sini murakkab apa? Bukan murakkab yang kayak di pembahasan nahwu kemudian ada tarkib isnad, ada tarkib wasfi, misal ada tarkib apa jenengannya idofi, ada idofah, ada naat man'ud misal. Tidak seluas itu. Murakkab yang dimaksud di sini adalah spesifik di murakkab isnadi. Ada musnad dan musnad ilaih. Gampangane berarti neng kono sing ana mubtada khobar atau fi'il fa'il ngono gitu. Maksudnya apa? Gampangannya adalah kalimat sempurna. Sesederhana itu sebenarnya. Fi'il dan fa'il. Artinya qadiyah itu adalah kalimat pernyataan. Pernyataan itu kalimat. Maka pembahasan atau cakupan pembahasan pada persoalan proposisi itu sudah ngomong kalimat. Ya sederhananya sudah ada subjek dan predikat. Sederhana itu. Nah, kemudian definisi dari qadiyah adalah murakkab ihtamal as-sidqa wal kadhiba li dzatih. Dia adalah lafal murakkab, definisinya sudah tadi, ihtamala yang memungkinkan atau dimungkinkan gitu. As-sidqa benar, bernilai benar, wal kadhiba awal kidba atau dimungkinkan bernilai salah li dzatihi karena zatnya. Artinya secara konstruksi itu memang mungkin diomong benar atau salah, beda dengan kalimat insya yang dengan kalimat insya yang kayak panggilan misalnya. Bro, kena bro, ngomongin bro misalnya. Itu tidak ihtamal sidqa wal kadziba lidzatih karena panggilan itu tidak bisa dikatakan benar atau salah. Pujian atau kekaguman atau pertanyaan itu juga tidak bisa dikatakan benar atau salah. Karena itu bukan kalam khobar, itu bukan kalimat deklaratif. Oke. Cek bro, dulu bro, enak. Wong ngagi duit. Oke. Kenapa? Wong lagi duit. Jadi intinya apa gue ya murakkab gue? Apa? Murakkab khobar gue proposisi ya. Proposisi. Kita hapus dulu. Nah, ini juga dibahas bagian pertama sekali hari ini. Basic konsep ya. Di sini pertama yang dibahas adalah setelah ngomong persoalan logika itu apa, terus ngomong persoalan argumen. Nah, itu ngomong statement. Statement is a sentence that is either true or false. Pernyataan adalah sebuah kalimat yang mungkin atau yang benar atau salah, yang bisa benar atau salah kan gitu ya. A statement is a sentence that is either true or false. Nah, in other words, typically a declarative sentence. Dengan kata lain, biasanya sebuah kalimat deklaratif atau kalimat atau komponen kalimat yang dapat berdiri sebagai kalimat deklaratif. Jadi yang disebut sebagai proposisi pernyataan itu dia harus kalimat deklaratif. Dan kalimat deklaratif itu kalimat pernyataan sing diakhiri nganggo titik, orang nganggo pertanyaan, namanya bukan deklaratif kan? Apa sih nganggo pertanyaan? Kalimat apa? Ya kalimat tanya. Bukan perintah juga. Ya, perintah imperatif. Dan kawan-kawan. Nah, di sini diberi contoh ya. Nah, ini kan dalam contoh ini kan menarik ya. Ini semua kalimat deklaratif. Coklat sampai Tiger Wood gitu ya. Chocolate sampai sini semua kalimat deklaratif. Pernyataan semua kan, titik semua. Nah, berarti jenenge kalam khobar ya.
Ini kalam khobar. Ini khobar. Ini insya. Insya gue isinya apa sih naring gue sing mlebu insya gue doa, terus perintah, terus pertanyaan, terus takjub, terus apa meneh. Di sini yang dimasukkan ke kalimat yang tidak kalimat yang bukan statement gitu ya. Unlike statement, many sentences cannot be said to be either true or false. Tidak seperti statement, banyak kalimat yang tidak bisa dikatakan benar ataupun salah. Contohnya apa? Question, pertanyaan, proposal, rencana ya. Suggestion itu apa? Saran, comment, perintah, exclamation kayak kekaguman kayak takjub. Ya, ini insya kan. Sebenarnya sama sebenarnya. Konsepnya ya sejak dulu memang sama sebenarnya. Cuma beda istilah. Istilah yang ini lebih keren ya memang ya. Yang kedua bukunya memang lebih menarik. Gue dok ini. Contohnya lebih beragam, bro. Contohnya lebih beragam. Ya karena memang ini lebih baru kan. Ya memang sebenarnya harus dibarengi dengan seperti itu. Harus baca buku kontemporer juga. Baca buku klasik terus sebenarnya ya hidup di masa lalu. Oke. Ini perlu tak jelasin ya. Ini perlu dibaca apa enggak ini? Ya sekarang ya kita anggap saja kita baca oke. Nah itu definisi dari kodiyah ya, kodiyah atau khobar intinya itu sudah dibahas tadi. Nah, fahtimalus sidqa wal kadhiba, maka redaksi ihtimalus sidqa wal kadhiba bukan redaksi ya, kemungkinan benar atau salah. Itu yakhruju mengeluarkan, mengecualikan gitu ya, al insya, kalam insya. Karena kenapa kalam insya itu definisinya adalah ma la yahtamilu as-sidqa wal kadhiba. Kalimat yang tidak bisa dimungkinkan bernilai salah atau benar, itu insya, lawan dari khobar kan gitu. Wa qauli dzatihi liyadkhula fihi, kemudian di lafal di redaksi di definisi ada redaksi lidzatihi, agar apa? Liyadkhula fihi, agar masuk di dalamnya apa? Ma yaqta'u bisidqihi, sesuatu yang pasti benar. Ma barang yaqta'u kang mesti apa bisidqihi bener rema gitu. Artinya pernyataan yang pasti benar itu juga tetap bisa masuk, karena dimungkinkan benar atau dimungkinkan salah berarti ya dia bisa benar atau salah kan sebenarnya kan gitu. Artinya lidzatihi itu secara konstruksi bentuk pernyataan itu memang dimungkinkan benar atau salah. Walaupun terus gimana dengan pernyataan yang sudah pasti benar, itu kan benarnya sudah tidak kemungkinan, maksudnya kan berangkat dari pertanyaan itu. Seperti kakhabarillah wa rasuli, seperti kalam Allah dengan kalam Rasul itu kan pasti benar. Masa kalam Rasul dengan kalam Allah istilah ihtamalas sidqa wal kadhiba. Dari segi fil waqi itu sudah bukan ihtimal lagi ya. Kaitannya dengan kenyataan itu tidak ihtimal lagi pasti benarnya. Tapi kaitannya dengan konstruksi bentuk pernyataannya itu tetap namanya pernyataan yang dimungkinkan bernilai benar atau salah secara konstruksi. Karena itu kalimat deklaratif gitu lah. Lidatihi gitu. Wa ma yaqta'u bikidbihi atau bikadhibihi. Bisa kadhibun atau kidbun sama lah ya. Dan juga agar masuk di dalamnya apa? Pernyataan yang pasti salah gitu. Seperti kakonil wahid nisfus samaniyah. 1 itu setengah dari 8. Itu kan pernyataan yang salah. Pasti salah kan. Itu kita semua sepakat bahwa itu pasti salah. Tapi itu tetap bisa masuk dalam definisi
definisi ma ihtamala sidqa wal kidba li dzati. Karena secara konstruksi kalimat seperti ini memang secara konstruksi ini adalah kalimat yang mungkin dinilai benar dan mungkin dinilai salah, kan seperti itu. Walaupun kaitannya dengan kenyataan fil waqi' gitu ya. Kaitannya dengan kenyataan dia pasti salahnya gitu. Atau kalam khobarullah sama khobarnya Rasul itu kaitannya dengan kenyataan pasti benar. Sudah tidak ihtimal lagi. Ihtimal kan lawan dari kota. Kota kan kepastian sudah kan. Tapi tetap dia bisa masuk ke dalam definisi itu karena ada istilah, ada redaksi di dzati. Itu khas pendefinisian di kitab-kitab klasik seperti itu ya. Wa yakhruju bi apa misalnya itu, atau wa yustasna dan kawan-kawan. Li'annana law nadharna ila dzatil khabar, karena ketika kita melihat kepada khobarnya, bentuknya, bentuk khobarnya, konstruksi kalimatnya gitu ya. La ra'ayna yahtamil sidqa wal kadhiba wal kidba. Maka kita akan melihat bahwa khobar itu dimungkinkan bernilai benar atau salah. Biqat'in nadhar anil mukhbir. Nah, kotak yang di sini ini bukan pasti tapi potong asing artinya memotong. Biqat'in nadhar dengan megot peninggal, dengan tanpa mempertimbangkan gitu. Biqat'in nadhar anil mukhbir wal waqi', tanpa mempertimbangkan, tanpa melihat kepada orang yang mengkhabarkan wal waqi' dan kaitannya dengan realitanya seperti apa. Jadi kita tidak ngomong siapa yang mengkhabarkan, karena kalau kita ngomong siapa yang mengkhabarkan itu dalam beberapa kondisi itu ada kalam khobar sing tidak lagi ihtimal gitu ya. Kalimat deklaratif yang tidak lagi ihtimal antara baina sidq wal kadhib, tapi sudah pasti kotak di situ ketika khobarullah atau khobarur rasulih kan gitu. Atau yang kaitannya dengan kenyataan misalnya gitu. Nah, fal qat'u bi ahadil amrayni min jihatil mukhbir awil mukhbar bihi. Yang dimaksud qata' di antara dua hal itu min jihatil mukhbir au mukhbar bihi. Mukhbir itu yang mengkabarkan, mukhbar bihi itu yang dikabarkan. Qata' yang ada di sini qata' bisidqih dengan qata' bi kidbih gitu ya. Maksudnya ini, tapi bukan ini yang kita bahas. Yang kita bahas lidzatih. Lidzatih itu artinya tanpa melihat siapa yang ngomong, tanpa melihat bagaimana korespondensinya dengan fakta empiris gitu. Terlepas dari dua itu. Ya, terkadang hal yang sederhana bisa menjadi agak rumit ya. Sederhana banget. Iya. Tapi mungkin untuk konteks zaman itu memang yang seperti ini lumrah ya. Jadi orang terbiasa benar-benar sangat detail bahas teks. Di abad-abad itu lumrah sekali. Makanya kalau kita ngelihat teks diktat ilmu kalam gitu ya, itu kan pembahasan di singgung ora perlu dibahas nih. Apa bedanya apa jenengan? Apakah misal di pembahasan kalam ya, apakah wujud itu ainul maujud atau bukan misalnya? Iya, saya malah dari bahas kan. tapi ini untuk perbandingan bagaimana memang konteksnya ketika itu pembahasan seperti itu hal yang lumrah kan. Wujud itu kan ada, eksis. Ya. Apakah eksis itu artinya, apakah eksis itu sama dengan yang eksis, atau yang eksis itu sendiri, eksistensi itu sendiri gitu loh. Apakah wujud itu ainul maujud? Yang ada itu hal yang lain. Itu yang seperti itu jadi pembahasan panjang gitu. Apakah zat dengan sifat wujud itu satu hal atau dua hal yang berbeda?
entitas dengan eksistensi apakah itu sama atau beda? Ya, pembahasan ngono kuwi, pembahasan ring alam. Dan ada nanti susunan silogismenya juga ada. Kita bukan kita ya. Asy'ariyah itu menganggap itu dua hal yang sama, sedangkan Maturidiyah menganggap dua hal yang berbeda, dan saya lebih sepakat dengan cara berpikirnya Maturidiyah sebenarnya dibanding Asy'ariyah. Menurut Asy'ari, menurut Maturidiyah, wujud itu bukan ainul maujud, bukan ainul zat. Ada itu berbeda dengan yang ada gitu. Zat itu beda dengan eksistensi gitu. Pembahasannya gue salah penting lah ya. penting lah penting. Tapi itu sebenarnya kalau kita nanti ketemu kitab-kitab kalam kayak syarah mawaqif kayak berang jilid 10, jilid 11, jilid itu bahas-bahas hal-hal ngono-ngono gitu. Cuma kalau kita konteks sekarang terus masih sibuk dengan itu yuk. Yang pertama usuran dong bahas ya. Ya itu biar jadi pembahasannya teman-teman yang memang concern di jurusan akidah filsafat lah ya. Bagian Ustadz Nuruddin ya. Artinya itu perlu ada yang menjaga, tapi jangan akan wong debat ini penting nggak penting. Soalnya serangannya tidak lewat jalur sana sekarang. Serangannya lewat jalur sains kan gitu. Kudunya harusnya ngomong kalam itu sekarang pakai logika simbolik sebenarnya. Yang tadi itu pakai logika modal dan kawan-kawan. Oke, itu tadi Kotia. Clear. Ada yang perlu didiskusikan? Kita خبر. Oke, ثم قال ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية والثانية ثم القضايا. Adapun qadiyah. Kemudian qadiyah indahum menurut Manatiqah qismani, yaitu terbagi menjadi dua. Ada dua macam ya. Proposisi itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Syartiyatun, hamliyatun. Seret kan ini. Qadiyah itu terbagi jadi dua. Apa? Qadiyah syartiyah dan qadiyah hamliyah. Qadiyah terbagi jadi dua. Hamliyah dan syartiyah. Wasanya adapun yang kedua berarti kan kia ya. Ki keloro. Wasani adapun yang kedua berarti hamliyah, iku kulliyatun syakhsiyatun. Seteratan ini. Yang kedua terbagi jadi dua. Qadiyah hamliyah itu nanti dia terbagi menjadi qadiyah hamliyah kulliyah sama qadiyah hamliyah syakhsiyah. Oke, walau adapun yang pertama, berarti kan ki pertama ki kepindo. Walau adapun yang pertama, berarti yang kuliah imma musawwarun wa imma muhmalu. Dia mungkin musawwar itu dilengkapi dengan sur. Sur itu apa? Sur itu quantifier. Sur itu quantifier. Quantifier itu apa? Bagian dari proposisi yang di situ menunjukkan kepada kuantitasnya. Apakah dia partikular atau universal? Apakah dia kuliah atau juz'iyah? Apakah nang kono gue anak seluruh sebagian gue jenenge quantifier. Quantifier ya tulisannya ya. Yang menunjukkan kuantitas. Ada kalanya musawwar, ada kalanya muhmal. Nanti kan nanti terbagi jadi dua ya. Kuliah itu terbagi jadi dua.
Ada yang musawar dilengkapi dengan sur, ada quantifiernya musawar, ada yang muhmal. Muhmal itu den anggurake, artinya tidak dilengkapi dengan, tidak ada surnya, berarti nggak ada setiap, nggak ada sebagian, nggak ada itunya langsung. Contohnya apa jenengannya? Misal manusia adalah hewan, al-insan hayawan misalnya. Nah, sur itu nanti ada berapa? Sur itu wasur, adapun sur iku euro ke sini. Lompat ke sini. Iku euro dilihat dan tinggal ya posur kulian. Kulian ki bisa jadi hal yo. Hale atau yo hal. Hale rupo kuli au wajus'ian atau rupo juz'i. Sur itu bisa kuli berarti itu apa sih namanya? Universal. Juz'i itu partikular. Sur itu di sini mungkin dia universal ya. Berarti kuliah maksudnya ya. Di sini maksudnya kuliah lagi. Nanti bedanya dengan ini apa gitu ya? Itu yang kok kita obrolkan. Bedanya dengan kuliah yang ini. Kuliah dan juz iya. Berarti kabeh pira? Nah kayak gitu. Sing pertama kita masih bahas yang hamliyah ya. Syartiyah belum dibahas. Berarti sing pertama gie. Sasiyah kewis mentok. Sing kapindo sing muhmal ge mentok. Bisa cabangnya. Sing ketelu gie. Sing kepapat gie. Maka semua ada 4. Wa arba'un aksamuhu wa itu jaro. Wa aksamuhu maka arba'un jadi khobar ya. Wa arba'un lan iku papat aksamuhu utawi. Aksamuhu adapun apa jenenge dundungane pembagian dari qotiyah hamliyah iku arba'un 4 haitsu jaro. Berlakunya kurang lebih seperti itu. Maka kalau kita lihat pembagiannya maka dia ada 4. Qadiyah hamliyah qadiyah hamliyah sing syahsiyah, qadiyah hamliyah kuliah sing muhmalah, terus qadiyah hamliyah sing musawwarah dengan kuliah dan juz'iyahnya 4. Tapi kondisi kita perlu ngomong sur itu bentuknya seperti apa. Sur ya. Quantifier itu kayak apa sih bentuknya quantifier ini yang musawwar. Sur itu imma bikullin, ada kalanya dengan lafal kul. Kullu insanin hayawanun. Kullu insanin hayawanun. Berarti dia yang di sini kuliah yang hayawanun atau ba'd. Contohnya ba'dul insani sebagian ba'dul kullu insanin atau ba'du insanin kullu ba'du insanin apa kadibun sebagian manusia itu penulis misal. Au bila syai'in, la syai'in itu tak ada satupun. La syai'a min, tak ada satupun dari. La syai'a minal insani, tak ada satupun dari manusia itu binabatin yang merupakan tumbuhan misal gitu. Terus laisa ba'du itu
sebagian tidak. Laisa ora ono apa ba'du sebagian. Laisa ora ono ba'dul insani, sebagian tidak. Laisa ba'dul insani, laisa ora ono apa ba'dul insani iku apa? Bisariqin misal. Bukan, maksudnya laisa ba'du itu bukan. Sebagian manusia bukan pencuri misal. Ini quantifier ini. Quantifier dalam konteks bahasa Arab berarti ya. Kullu ba'du la syai'a min laisa ba'du. Setiap sebagian tak ada satupun, sebagian bukan. Berarti kalau kita cek dia dari segi, jadi nanti yang perlu kita perhatikan adalah ada kuantitas, temannya tulisan aja, ada kualitas. Kuantitas itu isinya tadi partikel universal partikular. Kalau kualitas isinya apakah dia kalimatnya afirmatif atau negatif? Apakah dia positif atau negatif? Positif biasanya disebutkan sebagai afirmatif. Afirmatif atau negatif. Maka kalau kita lihat kullu itu di afirmatif universal kan? Afirmatif universal. Afirmatif universal. Ba'du berarti dia partikular apa jenisnya? Afirmatif partikular. Afirmatif partikular. La syai'a berarti universal kan? Tak ada satupun. Tapi negatif. Belas seranana. Maka dia negatif, universal. Laisa ba'du dia negatif, partikular. Hasil kemungkinan, tapi ini pun sebenarnya ini hanya yang bahas yang di sini tok sebenarnya, yang di kuliah ini. Oke. Ini hanya penjelasan tentang sur ya. Apa itu quantifier, seperti apa wujudnya quantifier. Wa kulluha, adapun masing-masing dari aksam yang 4 ini, iku mujabatun, ada kalanya dia mujabah. Mujabah itu afirmatif atau positif gitulah ya. Mujabah itu positif. Wasalibah, salibah itu negatif. Nah, kan tadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Masing-masing dari ini mungkin positif, mungkin negatif. Maka fahiyah maka qadiyah idzan, ketika demikian, ketika dia imma mujabah au salibah gitu kan, yo ilas samani aibah, maka dia kemudian nanti terbagi menjadi 8. Berarti kan syakhsiyah itu bisa positif, bisa negatif. Kan gitu ya. Yang syakhsiyah bisa positif, bisa negatif. Muhmalah bisa positif, bisa negatif. Musyawarah yang kuliah bisa positif, bisa negatif. Juz'iyah bisa positif, bisa negatif. Maka hasilnya nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wal awwalu, adapun yang pertama, bil hamliyati, dalam jumlah hamliyah itu, al maudhu'u, yaitu apa yang kemudian disebut sebagai maudhu'. Ini ini istilah yang ada di situ ya. Maudhu'. Wal akhiru, adapun yang akhir, yang belakang, al mahmulu, yaitu mahmul. Maudhu' gampangnya ya. Maudhu' itu subjek. Mahmul itu predikat. Segampang itu. Maudhu' itu subjek, mahmul itu predikat. Maudhu' itu kan dari kata maudhu'a kan, meletakkan sesuatu sing diletakkan, sing dadi panggonan atau objeknya itu. Jadi dalam logika kalimat yang di situ ada subjek predikat ya.
subjek itu termasuk kenapa aksamuhu itu jadi subjek, arbaun itu jadi predikat gitu lah. Termasuk pas kayak Bifak tahu ngobrol yang bahasa Inggris persoalan ini kan dibalik ya. Sama dengan apa jenisnya di bahasa Arab ada khabar muqaddam, ada mubtada muakhar, di bahasa Inggris juga ada invert. Kenapa harus seperti itu? Kenapa enggak walaupun ditukar ya nek wis ditukar sinang Arab tetap mubtada sinang boleh jadi khabar itu. Karena itu tidak match dengan eh, apa jenisnya konsep awal tentang apa itu subjek dan predikat. Subjek itu adalah apa yang kita bicarakan, objek yang kita bicarakan itu subjek. Predikat adalah apa yang terjadi pada apa yang kita bicarakan. Gitu. Itu konsep predikat seperti itu. Misal kayak apa ya? Sokrates bahasanya jeung Sokrates yang budi lah ya. Men mandan membumi no. Budi Budi meninggal dunia. Budi mati gitu. Budi orang baik. Wis. Tapi ini kalimat yang terpisah. Enggak. Kalau kita lihat seperti ini kan subjek, sinangkene subjek, sinangkene predikat kan. Kalau kita lihat cara berpikirnya adalah budi itu adalah yang dibicarakan. Jadi subjek itu yang dibicarakan apa? Predikat adalah apa yang dikatakan mengenai budi gitu. Itu predikat. Maka mati itu adalah sesuatu yang dikatakan tentang budi. Atau orang baik itu adalah sesuatu yang dikatakan tentang budi sebagai subjek. Maka termasuk di sini nggak bisa arbaun itu jadi subjek. Kenapa ini nggak bisa jadi subjek? Karena kita tidak sedang ngomong empat, kita sedang ngomong pembagian dari qadiyah itu ketika demikian itu ada empat gitu kan. Maka empat itu adalah sesuatu yang diatribusikan kepada aksam, tidak sebaliknya. Bukan aksam diatribusikan kepada empat gitu. Kenapa kemudian susunan seperti itu walaupun dibolak-balik tetap sing jadi mubtada ya jadi mubtada, khobarnya tetap khobar. Walaupun nanti jadi ada muakhar sama muqaddam gitu kan. Clear-nya seperti itu. Clear?